Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pagi ini kita bersama-sama dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini akan meneguhkan hati iman kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi ini atas kebaikan-Mu. Bersyukur kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih waktu kesempatan untuk kami beribadah, memuji menyembah Engkau. Terlebih kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dalam firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami siap diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk dalam minggu yang keempat dalam bulan misi Gereja Kemah Indonesia dengan tema besar mempercepat kedatangan Sang Raja. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah bertanggung jawab atas harta. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bagaimana perumpamaan tentang talenta. Talenta artinya adalah uang. Ya, jadi talenta itu artinya uang. Nah, dalam ayat yang ke-14 di sini diceritakan bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ayat 14 ini bercerita tentang kerajaan surga di mana Tuhan memerintah. Ayat 14 juga menceritakan tentang seorang tuan yang mempercayakan uangnya kepada hamba-hambanya. Berarti ia mau uang itu dijalankan, dipakai dengan bijaksana. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan ayat yang ke-15 kita melihat yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, ayat yang ke-15, uang itu dibagikan menurut kesanggupan mereka. Ya, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, bahkan ada yang 1 talenta. Jadi uang itu dipercayakan, ya, dan diberikan menurut kesanggupan daripada masing-masing hamba-hambanya. Nah, Tuhan tahu kemampuan kita dan hanya menuntut kita menggunakan talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi seberapa talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, pakai talenta itu dan jangan didiamkan talenta itu. Nah, dalam ayat yang ke-18 kita melihat bahwa tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, ayat yang ke-18 kita melihat hamba yang ketiga tidak mencuri atau menghabiskan uang tuannya, tetapi yang ia lakukan hanya menyembunyikan 1 talenta yang Tuhan beri. Nah, seharusnya sebagaimana teman-teman yang lain diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan dia pakai semua talenta-talenta itu dan akhirnya menghasilkan sekian. Tetapi hamba yang ketiga, hamba yang diberikan 1 talenta ini hanya menyembunyikan saja, ya, mengubur dalam tanah. Nah, itu yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Nah, ayat 21 dan 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ayat 21 dan 23 berbicara tentang 2 hamba yang pertama. Ya, mereka sama-sama hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Mereka sudah baik dan dengan setia mempergunakan, memakai talenta yang Tuhan anugerahkan. Nah, luar biasa.
Apakah kita termasuk Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dua hamba yang baik dan setia, yang melaksanakan dengan baik, yang mempergunakan dengan baik setiap talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan. Nah, ayat yang ke-26 di situ dikatakan bahwa maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Nah, ayat 26 berbicara tentang hamba yang ketiga yang disebutkan oleh Tuhan itu hambaku yang jahat dan malas. Ya, hambaku yang jahat dan malas. Mengapa demikian? Karena ia tidak memakai talenta yang meskipun satu talenta yang Tuhan anugerahkan, ia tidak memakainya, ia tidak mempergunakannya. Seharusnya nanti akan menghasilkan 2 talenta, tetapi ia tidak melakukannya. Ia malas dan ia berkata, Tuhannya itu jahat sekali, kejam sekali. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bertanggung jawab atas harta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Setiap kita diberikan kemampuan-kemampuan oleh Tuhan, ya, kelebihan-kelebihan oleh Tuhan, talenta-talenta oleh Tuhan. Pakai dan pergunakan itu. Kita harus bertanggung jawab atas harta, talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran dari perumpamaan tentang talenta, apa yang bisa kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, tiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Tiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Jadi sudah jelas tadi di dalam ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia pergi. Ya. Jadi Tuhan ini mengerti betul hamba-hambanya, bagaimana dan siapa. Akhirnya dipercayakan yang 1 5 talenta, yang 1 2 talenta, yang ketiga diberikan 1 talenta. Jadi diberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, berbeda talenta, ya, berbeda talenta mereka, dan berbeda juga jumlah yang diberikan oleh Tuhan mereka. Nah, misalnya uang, kemampuan, fisik, kecerdasan, kesempatan, keluarga, dan lain-lain. Itu adalah anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kita. Mari kita belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Jadi Tuhan tahu, makanya paling tidak di antara kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, paling tidak ada 1 talenta, ada kesanggupan, ada 1 kesanggupan, ada 1 kecerdasan yang Tuhan beri untuk kita. Ada 1 kemampuan yang Tuhan beri, ya, ada 1 kesempatan yang Tuhan beri. Nah, pergunakan dan manfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita belajar untuk bertanggung jawab atas harta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, talenta yang dipercayakan pada kita bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Ya, jadi apa yang Tuhan beri kepada kita itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Ya, kita masuk ke dalam dunia ini dengan telanjang, kembali pun, ya, dengan telanjang. Tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada seorang pun antara kita yang bangga, sombong dengan apa yang kita miliki. Sekali lagi, apa yang kita miliki saat ini adalah Tuhan mempercayakannya kepada kita. Dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawab dari setiap kita untuk mempertanggungjawabkannya. Nah, Tuhan mau supaya kita menggunakan harta dan menghasilkan sesuatu. Ya, kedua hamba ini diberikan 5 talenta. Yang 1 2 talenta. Mereka akhirnya menghasilkan berkali lipat. Itu luar biasa. Mereka bertanggung jawab. Ya, Tuhan tahu kemampuan mereka dan akhirnya menghasilkan sekian talenta dari 2 hamba yang pertama. Nah, hamba yang selanjutnya, hamba yang diberikan 1 talenta tidak mempergunakan talenta itu, ya, tidak memakai talenta itu dengan sebaik-baiknya. Ya, justru ia menanamnya. Dan ketika tuannya itu datang, ia menggali, dan tuannya bertanya, hai hambaku, ada berapa talenta yang kau hasilkan? Tuhan adalah orang yang paling kejam. Ya, justru ia berkata seperti itu. Dan tuannya itu berkata, hai hambaku yang jahat dan malas. Ya,
Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran dari perumpamaan tentang talenta ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita dipercayakan sesuatu menurut kesanggupan kita. Oleh sebab itu, sekianlah Tuhan memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada kita. Laksanakan itu dengan baik. Laksanakan itu dengan setia. Seberapapun saat ini Bapak Ibu punya honor atau punya gaji, cukupkanlah itu dengan apa yang ada. Ya, belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Ya, jadi mari kita bersyukur karena Tuhan memberikan talenta kepada kita, kesanggupan kepada kita, dan pakai itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bertanggung jawab atas harta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, yang kedua, pelajaran dari perumpamaan tentang talenta yang kedua yang kita dapatkan dalam firman Tuhan pagi ini. Nah, siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Nah, ini luar biasa. Ya, siapa yang percaya dalam perkara kecil akan dipercaya dalam perkara besar. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan melalui perumpamaan talenta ini, kita belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil, karena Allah akan menyediakan perkara-perkara besar bagi kita. Ya, 3 hamba ini menerima 5 talenta yang pertama, yang kedua menerima 2 talenta, dan yang ketiga menerima 1 talenta. Mereka belajar untuk setia dengan tanggung jawab yang dianugerahkan oleh Tuhannya. Ya, diberikan 5 talenta, menghasilkan sekian talenta. Ya, 2 talenta menghasilkan sekian talenta juga. Mereka bertanggung jawab. Tuhan yang memberi kepada mereka yang kesanggupan, kemampuan, kesempatan, keluarga. Mereka benar-benar mempergunakan sebaik mungkin apa yang Tuhan percayakannya kepada mereka. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Mari kita belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil, karena Allah akan menyediakan perkara-perkara besar bagi kita. Ya. Bapak Ibu, mari kita setia dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu menyapu mungkin di tempat ini, ataupun mengepel, mengatur kursi-kursi untuk kita duduk untuk beribadah. Pahalanya Bapak Ibu, upahnya sama besar dengan seorang hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar. Tuhan tidak membeda-bedakan itu semua. Ya, Tuhan tidak membeda-bedakan. Justru kita harus memulainya dari hal-hal yang kecil, dari perkara-perkara yang kecil. Ya, dan Tuhan akan menyiapkan perkara-perkara yang besar bagi kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhannya ini berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Karena kesetiaannya dalam perkara-perkara kecil, Tuhan menyiapkan perkara-perkara besar. Dan Tuhan katakan, masuklah hai hambaku yang baik dan setia. Luar biasa. Karena kita, jemaat Tuhan di tempat ini, didapati baik dan setia. Sehingga akhirnya Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah ke tempat kesukaan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bertanggung jawab atas harta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apa yang Tuhan anugerahkan adalah titipan yang sementara yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita bertanggung jawab atas harta kita. Pelajaran apa yang kita terima dari perumpamaan talenta ini? Ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja, mencari aman, atau berdiam diri. Ayat yang ke-22 mengatakan kepada kita, 23, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya,
Ya, ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menerima. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikannya, talenta Tuhan itu, di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, hamba yang tidak menghasilkan sesuatu mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan. Dia berkata Tuhan itu kejam. Ya, Tuhan itu kejam. Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidak menghiraukan saya. Tuhan tidak mau tahu saya. Tuhan cuek sama saya. Banyak di antara kita yang berkata seperti itu. Terlebih pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mewabah dunia. Banyak mungkin orang berkata, di manakah Tuhan? Adakah Tuhan? Tidakkah Tuhan menolong kita? Tidakkah Tuhan menyertai kita? Banyak orang-orang yang berkata seperti itu. Dan jangan sampai kita juga termasuk golongan-golongan seperti itu. Mari kita belajar. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, 1 talenta pun yang Tuhan percayakan kepada kita, ayo ambil dan pikul tanggung jawab itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang berkata, lebih baik berikan talentamu kepada orang lain yang akan mengerjakannya daripada engkau tidak menggunakannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah mempercayakan paling tidak masing-masing 1 talenta kepada kita. Kalaupun 1 talenta itu kita tidak pergunakan sebaik mungkin, Allah bisa mengambil kembali setiap talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, puji Tuhan, jemaat kita luar biasa. Ya, ada yang punya talenta untuk menggambar, ya, bangunan di belakang ini, ya, sampai kita buatkan proposal. Ya, ada jemaat-jemaat kita yang punya keahlian seperti itu. Itu luar biasa. Itu 1 talenta yang Tuhan anugerahkan. Ya, ada jemaat-jemaat yang rakit besi, las. Ya, ada juga jemaat-jemaat yang bikin batako, ya, pintar bikin batako dan sebagainya. Itu luar biasa. Ya, mari manfaatkan setiap talenta-talenta apapun yang Tuhan beri kepada kita. Jangan sampai Tuhan mengambil talenta-talenta itu daripada kita. Mari, di antara kita yang punya talenta pelayanan, ayo melayani. Ya, bermain gitar, ya, bermain kajang, bermain keyboard dan sebagainya. Ayo pakai setiap talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan itu, Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan mengambil talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita belajar setia. Mari kita belajar untuk bertanggung jawab atas harta yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, yang menghasilkan akan dipercayakan lebih banyak lagi oleh Tuhan untuk diputar kembali oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang begitu setia melaksanakan setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, Tuhan akan menambahkan lagi talenta-talenta, kepercayaan-kepercayaan, kemampuan-kemampuan, kecerdasan-kecerdasan. Itu luar biasa Tuhan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari kita belajar melalui perumpamaan tentang talenta ini. Ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja, mencari aman atau berdiam diri. Nah, kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk memberitakan Injil adalah kesempatan yang sungguh luar biasa. Ya, kita melaksanakan misi Allah. Kita menjadi duta besarnya Allah di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik. Ya, jangan cepat-cepat berkata saya tidak bisa berbicara, saya takut dan sebagainya. Jangan. Ambil pikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena setiap kita, Bapak Ibu, harus bersaksi, harus memberitakan Injil, harus menyampaikan kabar baik. Ya. Jadi tidak yang punya talenta penginjilan saja yang menginjil, enggak. Kita lewat sikap hidup, kesaksian kita, perbuatan kita menjadi berkat. Ya. Contoh-contoh kehidupan Kristiani, keluarga-keluarga Kristiani, itu tentu akan menjadi berkat. Nah, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar renungkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh meneguhkan kita. Pikirkanlah
Berapa kira-kira talenta yang Anda dapatkan? Banyak talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan pada kita di tengah-tengah keluarga kita dan tengah-tengah jemaat. Nah, apa yang dapat kita lakukan dengan talenta yang dipercayakan kepada kita? Coba renungkan Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan talenta. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apakah kita takut dan malas? Ataukah kita baik dan setia melakukan, mempergunakan, bertanggung jawab atas harta kita, atas pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, misionaris Gereja Kemah Injil ada di Hong Kong. Ada beberapa keluarga di sana. Bapak Pendeta Rustam Effendi dan keluarga melayani di sana. Ada keluarga-keluarga yang lain yang melayani di sana. Dibutuhkan dana yang besar untuk mensupport mereka. Kita yang punya dana, ayo beri dana kita. Ya, sebentar kita akan memberikan persembahan misi. Ya, ayo kita memberi. Ya, bagi kita, ayo kita juga berdoa untuk tenaga-tenaga misi di luar negeri. Doakan mereka. Ya, banyak hal yang bisa kita beri, Bapak Ibu. Tapi mari, saya menantang kita untuk memberi harta kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan akan berlangsung semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tujuannya adalah untuk mempercepat kedatangan Sang Raja. Ya, ketika Injil ini diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menantang kita semua, membangkitkan semangat kita semua untuk kita mempercepat kedatangannya dengan memberitakan Injil. Amin. Bapa, kami mengucap syukur kami sudah belajar sebagian kecil dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman kami, menolong seluruh jemaat, memberkati seluruh jemaat, memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti hati Yesus yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa. Tuhan, tolong kami, Tuhan, pakai kami menjadi anak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin.